بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ
dan maka kita tentu berharap semoga amalan-amalan kita di bulan Syawal telah diterima secara sempurna di sisi Allah, dan semoga apa yang kurang, apa yang khilaf ya diampuninya. Bulan kita menegaskan bahwa bulan Dzulqa'dah lebih afdal dari bulan Syawal, karena di antara keutamaan bulan Syawal adalah bulan Syawal termasuk di antara bulan-bulan haji, dan itu juga ada pada bulan Dzulqa'dah ya. Jadi al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu ada bulan-bulannya yang sudah diketahui. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah, atau 10 hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun keutamaan bulan Dzulqa'dah yang tidak dimiliki oleh bulan Syawal adalah bulan Dzulqa'dah termasuk di antara bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum, di antara bulan-bulan yang telah Allah ciptakan ada 4 bulan yang haram, bulan yang dihormati, bulan yang mulia, bulan yang diagungkan. Dan sebagaimana kata Abu Bakrah radhiyallahu anhu, apa yang beliau riwayatkan dari Nabi SAW, bahwa bulan-bulan yang haram itu ada 3 bulan yang berturut-turut, dimulai dengan Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, lalu Muharram, dan 1 bulan yang terpisah Rajab Mudhar atau Rajab. Dan Rajab bulan ke-7 sudah cukup lama kita tinggalkan. Sekarang dengan masuknya kita di bulan Dzulqa'dah, berarti kita memasuki bulan-bulan haram secara berturut-turut ini. Bulan Dzulqa'dah kita bulan 11, bulan Dzulhijjah bulan ke-12, dan nanti bulan pertama bulan Muharram ya. Dengannya ya, mari kita terus bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tidak luntur semangat kita, tidak hilang semangat kita dengan perginya bulan Syawal, termasuk yang kalau saja Syawal kadang masih kental dengan puasanya ya, masih ya orang mengingat bulan Ramadan dengan puasa di bulan Syawal, maka kebaikan-kebaikan puasa-puasa sunnah itu tidak perlu kita tinggalkan dengan kedatangan bulan Dzulqa'dah, karena secara umum bulan-bulan haram dianjurkan memperbanyak amal-amal soleh, dan puasa adalah di antara amal-amal soleh yang dianjurkan kapan saja. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya, dan hal yang paling penting adalah sebagaimana kata Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di antara hal yang paling ditekankan dari bulan-bulan haram adalah jangan kalian mendolimi diri kalian dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, dengan hal-hal yang diharamkan di keempat bulan haram tersebut, dimulai dengan bulan Dzulqa'dah ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengagungkan sebaik-baiknya dengan sebenar-benarnya pengagungan kepada bulan Dzulqa'dah, dan mengagungkan syiar-syiar Allah seperti ini adalah bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara pertanda ketakwaan di dalam hati. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Lalu Allah juga mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah di antaranya bulan-bulan haram, maka itu tanda indikasi ketakwaan yang ada dalam hati. Jamaah sekalian, kajian kita masih dalam pembahasan kitab
haji, dan pada pembahasan kita yang lalu kita sudah membahas satu masalah, satu bab. Ya. Sebelum kita melangkah ke bab selanjutnya, kita mau murajaah sedikit apa yang telah kita bahas yang lalu. Agliku kutubakum. Ya. Tolong ditutup dulu catatannya. Ya. Pertanyaan. Dua pertanyaannya. Apa judul bab yang lalu dan berapa jumlah hadisnya? Dua saja. Silakan. Ada berapa? Dua hadis. Judul babnya tadi lebih lengkap lagi gimana? Bisa bahasa Arab? Bisa bahasa Arabnya? Anta tolifi mahat? Masih swastibah? Masih bahasa Arab kalau masih swastibah. Ya. Mustaqam? Tani. Enggak, ya bahasa Indonesia juga belum lengkap. Masih ada lanjutannya juga. Siapa saja orang lemah itu? Siapa saja yang dimaksud kaum lemah? Hah? Wanita? Hah? Ya. Lalu mendahulukan pada saat apa? Dari mana ke mana? Dari Muzdalifah ke Mina. Kapan itu? Waktunya? Ya, di tengah malam. Lalu bagi yang tidak lemah gimana? Bagi kaum yang tidak lemah, kaum kuat, bagi yang tidak ada uzur, ya, bermalam sampai waktu subuh. Taib. Berapa hadisnya? Cuma dua ya? Siapa saja yang periwayatnya? Kalau yang antum hafal. Aisyah, sahabat yang meriwayatkan. Siapa saja? Antum sebut dua. Siapa dua itu yang antum hafal? Siapa? Aisyah. Siapa lagi? Kalau hadis Aisyah, hah? Ibnu Abbas. Cukup, masih ada ya, tapi tidak apa-apa. Bisa? Mana tim jurinya sini? Nah. Tal. Fadal. Masalahnya sudah ada songkonya mas. Persis sama songkonya antum. Silakan pilih. Masya Allah. Ya, barafik. La, kelas. Barafik. Nah, terakhir. Ada contoh dari sahabat yang mendapatkan rukhsah ini. Siapa itu dan kenapa serta bagaimana? Ya. Yang termasuk mendapatkan rukhsah untuk keluar sebelum waktu subuh, ya, pada tengah malam. Siapa itu? Tafadhal. Tafadhal. Ya, Asma. Ada lagi yang
Hadis pertama yang sebelumnya, yang lebih dari Asma. Ya, Sauda. Kenapa beliau Sauda itu? Ya, sudah tua. Siapa beliau Sauda itu? Istri Nabi SAW. Masya Allah. Baik. Cukup ya. Nah, masih ada lagi perlu ditanya. Siapa yang Asma? Tadi Asma dibilang siapa yang temani? Kalau Sauda siapa yang? Mereka kaum lemah pergi duluan. Pergi duluan. Lebih awal. Iya. Pergi sendirian atau gimana? Ya. Ditemani. Yang temani orang-orang lemah juga atau gimana? Orang lemah. Jadi mereka juga keluar sebelum subuh. Padahal mereka kuat. Tidak ada uzur untuk menemani yang lemah. Masya Allah, ahsan. Fadal, barakallahu fiik. Ya, fadal. Hadiah itu diterima dari mana saja dan dalam bentuk apa saja. Nah, barakallahu fiik. Jadi seandainya hadiah yang disediakan songkok, lalu yang dapat penjual songkok, ya seharusnya dia tetap terima, ya, karena hadiah itu diterima, hadiah sunnahnya diterima, dan kadang yang berikan hadiah lebih kurang daripada yang menerimanya. Ya. Beda dengan sedekah. Sedekah adalah orang yang lebih mampu kepada orang yang lebih kurang atau lemah dari sisi ekonominya. Baik, kita lanjut ke bab Rami Jamratil Aqabah min batnil wadi wa takunu Makkatu an yasarihi wa yukabbir ma'a kulli hasa. Ini judul babnya. Babun bab Ramyu Jamratil Aqabah, melempar jamrah Aqabah, min batnil wadi, dari batnil wadi, dari bawah lembah, wa takunu Makkah, dan Makkah an yasari, Makkah di sebelah kirinya, wa yukabbir ma'a kulli hasatin, dan dia mengucapkan takbir dari setiap lemparan jamrahnya itu, ya. Ada dua hadis yang disebutkan dalam bab ini. Kita artikan dulu hadisnya, ya. Hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-816 dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Antum hadis ke berapa? Sama ya? Iya. Hadisu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Abdurrahman bin Yazid, diceritakan oleh salah seorang muridnya, seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Yazid. Qal, beliau mengatakan, Rama Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, melempar jamrah min batnil wadi, dari bawah lembah. Faqultu, lalu saya berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, inna nasan yarmunaha min fawqiha, orang-orang melempar dari atasnya, dari bagian atas lembah tersebut. Faqal, beliau mengatakan, wallazi la ilaha ghairuhu, demi yang tidak ada ilah selain dia, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, hada maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah, dari tempat inilah atau di tempat inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan pada beliau surat Al-Baqarah. Ya. Ini hadis pertama, ya. Kita bahas dulu ini sebelum bahas hadis yang selanjutnya.
Khusus kalian, ini bab lanjutan dari bab sebelumnya. Ya, kita sudah bahas bab sebelumnya, yaitu pembolehan orang-orang yang lemah pergi dahulu, ya pergi terlebih dahulu duluan daripada orang-orang umumnya untuk menghindari jamaah yang sangat banyak, yang ramai, ya keramaian dan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan, ya jika mereka akan berdesak-desakan dengan orang-orang yang kuat. Dan mereka pergi ke Mina, ya atau ke tempat Jamrah Aqabah. Ya, Jamrah Aqabah ini tempatnya sebenarnya di ujung, ya perbatasan Mina itu. Dan kita sudah sebutkan bahwa mereka pada malam hari kalau sudah tiba di Jamrah Aqabah, sunnahnya melempar Jamrah Aqabah itu nanti waktu duha. Tapi kalau mereka tiba kapan saja mereka tiba, entah di waktu duha, kalau terlambat tiba-tiba ya ada halangan di jalan, atau kapan saja mereka segera melempar, tidak perlu menunggu waktu tertentu. Dan seandainya mereka tidak ada halangan di jalan dan bisa tiba sebelum waktu subuh, maka silakan mereka melempar. Dan ini tentu saja rukhsah bagi kaum lemah pada saat pelaksanaan ibadah haji. Lalu sekarang pembahasan kita adalah bagaimana teknis melemparnya, bagaimana melempar, ya. Apa yang dilakukan pada saat melempar dan di mana kita melempar dan bagaimana cara kita melempar. Hadis yang disebutkan dalam bab ini ada dua hadis dan dua-duanya datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Diceritakan oleh salah seorang muridnya Abdurrahman bin Yazid rahimallah, salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud melempar itu dari bawah lembah, ya. Jadi melempar jamrah itu dari bawah lembah, maksudnya Mina dijadikan sebelah kanannya dan Makkah di sebelah kirinya. Dan ini berbeda dengan sebagian yang bertentangan atau yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, di mana mereka berada di atas lembah, ya. Kalau saat sekarang tidak kelihatan lagi itu, ya, lembah-lembah, karena pada umumnya sudah diratakan, ya. Kalau dulu memang Makkah itu adalah lembah yang sangat tampak, yang mana bagian atas dan mana bagian bawahnya. Tapi intinya yang disunnahkan di sini adalah ketika kita melempar, kita jadikan Mina sebelah kanan kita dan Makkah sebelah kiri kita. Jadi ketika kita melempar, Mina itu sebelah kanan dan Makkah sebelah kiri. Dan itu ada alamnya, ya, ada tanda-tandanya, ya, rambu-rambunya. Mina, lalu Makkah. Dan itu kita, ya, jangan sampai membalik, ya. Kita berhadapan di sana, ya, sehingga Makkah yang kita jadikan sebelah kanan dan Mina kita jadikan sebelah kiri. Karena jamrah itu, ya, saat sekarang kan jamrah dia bundaran, ya. Di situ ada yang kita lempar, sehingga mungkin ada orang mau, karena kita harus melempar di Mina sebelah kanan dan Makkah sebelah kiri, maka semua kita harus di sini kumpulnya, konsentrasinya di sini. Mungkin ada orang mau menghindari, ya, desak-desakan sehingga mereka di arah sebelahnya. Itu tidak disunnahkan, ya, walaupun dia bukan satu kewajiban yang membatalkan, tapi ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diingat bahwa melempar itu adalah melempar di tempat bundaran itu yang semacam kolam itu, ya, itulah jamrah Aqabahnya, bukan tiangnya, ya, bukan tiangnya. Sebagian orang sangka tiangnya, ya, padahal tiang itu sekedar dibuat untuk isyarat bahwa disitulah, sekitar itulah kolam tersebut atau jamrah tersebut. Makanya kesalahan orang yang kadang dari jauh, ya, karena dia menyangka bahwa tiangnya yang harus kena, dan mungkin dia orang yang, ya, dia orang yang pintar melempar, ya. Kalau bahasanya kita, dia pitapak, ya. Jadi kalau dia melempar pas, ya, biar dari jarak jauh
Dia tidak mau mendekat, maka dia melempar dari jarak jauh. Namun terpental batunya, ya, terpental dan tidak masuk ke dalam kolam tersebut, jamrah tersebut. Padahal intinya adalah masuknya. Makanya kalau kita di depan, kita tidak perlu melempar, kita cukup ya melempar sedikit saja. Ya. Makanya kita harus kadang bersabar untuk berdesak-desakan sedikit selama kita tidak mendolimi orang. Kita jalan ya sedikit demi sedikit perlahan sampai tiba di dekat kolam itu, ya, untuk kita lempar. Ya, kolam maksudnya ya bundaran itu, ya, bukan berarti ada airnya, ya. Maksudnya jamrah itulah jamrah akabahnya. Tinggal kita melempar sedikit saja, ya, tanpa harus kita melempar keras, ya. Jadi tidak harus kita melempar tiangnya untuk jatuh ke bawah, ya. Tapi sekali lagi tiangnya itu untuk pertanda bahwa di situlah, sekitar situlah yang jamrah akabah tersebut. Abdurrahman bin Yazid rahimallahu ta'ala melihat suatu pemandangan yang agak berbeda yang beliau saksikan dari guru beliau. Maka beliau tanyakan kepada gurunya, "Ya Aba Abdirrahman, wahai Abu Abdirrahman." Abu Abdirrahman kunyah dari Abdullah bin Mas'ud, an Abi Abdirrahman, Abdullah bin Mas'ud. Ya, sama dengan siapa? Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar. Sama-sama namanya Abdullah dan kunyahnya sama-sama Abu Abdirrahman. Dan tentu saja penghormatan kepada gurunya, dia tidak mengatakan ya Abdullah, ya, sapaan kepada guru, entah mengatakan ya Syekhi, atau paling tidak dia menyapa dengan kunyahnya, dan sapaan dengan kunyah adalah sapaan penghormatan, ya, panggilan penghormatan. Ya Abu Abdirrahman, wahai Abu Abdirrahman. Orang-orang tidak di sini melemparnya, ya. Lalu beliau mengatakan, ya, jadi kadang kita dalam mengukur kebenaran itu dilihat yang mana paling banyak dilakukan oleh orang, ya. Jangan-jangan ada orang keliru karena tidak begitu kebanyakan orang lakukan. Yaitu kadang orang menjadikan tolak ukur standar kebenaran dari banyaknya orang lakukan, ya. Jadi kadang hukum orang tetapkan dari karena begitulah banyak orang lakukan. Dan ini yang dipertanyakan oleh Abdurrahman bin Yazid rahimallahu ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk menegaskan bahwa apa yang dilakukan itu tepat, itulah yang benar, beliau mengatakan walladzi la ilaha ghairuh. Ya, beliau sampai bersumpah atas nama Allah, demi yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu wallahi, ya, wallahi ini bahasa lain atau lafaz yang lain dari wallahi. Dari sini ulama kita mengambil faidah, di antaranya adalah jawazul halif bidunil istihlaf. Bolehnya kita bersumpah tanpa diminta sumpah. Kan biasa orang kalau tidak percaya sama kita bilang, berani sumpah? Ya, itu namanya istihlaf. Dan pada saat kita diminta sumpah untuk menegaskan kebenaran perkataan kita, maka silahkan kita ucapkan sumpah itu. Tapi pertanyaan kadang, bolehkah seorang bersumpah padahal tidak disuruh bersumpah? Ya. Kenapa sampai ada pertanyaan seperti itu? Karena Allah mengatakan wahfazu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Artinya jangan terlalu mudah bersumpah, ya, jangan terlalu cepat bersumpah, jangan terlalu mudah bersumpah. Di antara maknanya adalah jangan suka bersumpah dalam setiap perkataan, dan mungkin tidak diminta sumpah kita juga bersumpah, ya. Itu di antara maknanya. Namun hadis-hadis dan asar para sahabat menunjukkan kadang tidak mengapa kita bersumpah padahal tidak ada yang menyuruh kita bersumpah, untuk menegaskan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan atau apa yang kita lakukan benar adanya. Dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apatah lagi karena Abdurrahman bin Yazid ini berhujjah, ya, atau berdalih dengan perbuatan banyak orang, ya. Dan ini kadang sekali lagi dijadikan standar kebenaran oleh banyak orang, ya. Kebanyakan orang menjadikan standar kebenaran adalah banyaknya orang yang melakukannya. Karena itu beliau mengatakan wallazi la ilaha ghairu hada maqam, inilah tempat yang diturunkan unzilat alaihi, diturunkan kepadanya. Kepada siapa maksudnya? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
suratul Baqarah. Ya. Jadi beliau tidak peduli. Selama ini sunnah Rasulullah diselisih oleh orang banyak pun tidak ada masalah. Ya, dan ini prinsip seorang yang pengikut sunnah, bahwa selama dia yakin apa yang dilakukan sesuai dengan sunnah, kita tidak peduli orang lain berbeda dengan kita. Ya, selama memang betul-betul sunnah. Ya, karena kadang juga ada orang salah kaprah, dia menyangka itu sunnah padahal dia salah faham tentang sunnah. Namun selama dia yakin sunnahnya, dia hafal hadisnya dan dia faham betul maknanya, maka dia tidak peduli, karena as-sunnatu au al-hadisu hujjatun binafsihi. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala punya kitab yang berjudul Al-Hadisu Hujjatun binafsi. Dia hujjah dengan sendirinya, walaupun dia bersendiri dan diselisih oleh pandangan pendapat banyak orang. Ya. Semua pandangan-pandangan menjadi lemah, tidak ada nilainya jika bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwas sekalian, ya, hadis ini juga, ya, dan itu salah satu makna firman Allah, ya, wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Ya, Allah mengatakan, jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, ya, maka kalian akan disesatkan dari jalan agama Allah, karena mereka kebanyakan ikuti prasangka-prasangka, dugaan-dugaan saja, dan kebanyakan mereka itu dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tolak ukur kebenaran, standar kebenaran bukan dari banyaknya yang melakukan, tapi kesesuaian dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyampaian Abdullah bin Mas'ud ini, hada maqamul ladzi unzila alaihi suratul Baqarah. Ini menegaskan apa yang beliau pernah persaksikan tentang keilmuan beliau dalam masalah tafsir atau masalah Al-Quran. Apa perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran yang menunjukkan keilmuan beliau tentang Al-Quran? Ada yang ingat? Bil Indonesia. Ya. Ya, ahsan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dikenal sebagai ahli tafsir di kalangan sahabat. Dan kalau mau dibandingkan, mungkin yang menjadi bandingannya, ya, atau yang mungkin Abdullah bin Mas'ud sendiri akui lebih daripada beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi selain itu, beliau merasa beliaulah yang paling mengetahui tentang Al-Quran, dan beliau menegaskan bahwa tidak ada ayat dari Al-Quran kecuali beliau tahu alaman unzil wa aina nazalat, ya, kepada siapa turunnya dan di mana turunnya, dan kapan turunnya dan kepada siapa dan di mana turunnya. Ya. Nah, ini beliau tahu bahwasanya di sinilah dulu, di tempat ini, di sini tempat ini turun surat Al-Baqarah. Tentu saja yang dimaksudkan surat Al-Baqarah adalah di antara ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah itu 286 ayat dan tidak turun sekaligus tentunya, ya, tapi sebagian ayat-ayat dari surat Al-Baqarah turun pada saat waktu seperti itu, di waktu itu, dan beliau menyaksikannya dan mengetahui hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pernyataan surat Al-Baqarah. Beliau menamakan surat ini dengan surat Al-Baqarah. Ya, ini ada masalah baru atau masalah yang nanti kita baca di hadis kedua ini. Kita baca hadis kedua untuk menjelaskan bolehkah dinamakan surat Al-Baqarah. Hadis yang ke-817, hadisu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sanadnya dari A'mash Sulaiman bin Mihran, beliau mengatakan sami'tul Hajjaj. A'mash ini Sulaiman bin Mihran, seorang tabi'in yang mulia, ya, imam, salah seorang imam, walaupun minat tabi'in as-sighar, ya, dikatakan beliau bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sulaiman bin Mihran atau A'mash mengatakan sami'tul Hajjaj, saya telah mendengarkan Hajjaj. Siapa itu Hajjaj?
Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya, seorang pemimpin yang terkenal dalam sejarah Islam, namun sayangnya keterkenalannya karena kezalimannya, ya. Seorang pemimpin yang zalim yang cukup banyak kontribusinya dalam sejarah Islam juga, ya. Tapi sebagaimana kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, hasanatuhu magmuratun fi buhuri sayyiatihi, ya. Kebaikan-kebaikannya itu tenggelam, terpendam dengan lautan dosa-dosa dan kesalahannya. Waliyadzubillah, ya. Kalau sebagian ulama kita sayyiatuhu, kita tidak mengatakan maksum para ulama kita, tapi umumnya ulama itu sayyiatuhum maghmuratun fi buhuri hasanatihim, kebaikan dosa-dosa kesalahan mereka sudah tenggelam, terpendam dengan ke lautan kebaikan-kebaikan mereka. Tapi si Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini yang telah membunuh sebagian sahabat dan juga Sa'id bin Jubair dan yang lainnya yang terkenal kelalimannya, begitu orangnya, ya. Amalahullahu bima yastahiq. Sampai-sampai sebagian sahabat sujud syukur waktu meninggalnya, ya. Sami'tul Hajjaj, saya mendengarkan Hajjaj mengatakan, namun Hajjaj ini seorang yang alim, seorang alim, berilmu. Yaqul alal mimbar, berkata di atas mimbar, berkhutbah di atas mimbar. Memang khatib juga ini, ya. Tapi sebagian sahabat seperti Sya'bi dan sebagian tabi'in seperti Sya'bi dan yang lainnya itu kalau seperti Hajjaj kadang tidak terlalu dia perhatikan khutbahnya, ya. Bahkan sebagian mereka, ya, akramakumullah, kadang kalau khutbahnya Hajjaj ini mereka, ya, akramakumullah, mencabut bulu ketiaknya sementara khutbah. Lalu dengarkan ini. Dan bukan khatib seperti ini diperintahkan kita dengar, ya. Adapun mencabut bulu ketiak sunnah, tapi kalau yang seperti ini tidak. Wallahu a'lam. Ini istihad dari sebagian salafnya terhadap. Ya, tapi jangan diamalkan, ya, jangan diamalkan. Kalau ada khatib yang antum tidak suka, jangan. Ya, fitnah lebih besar, ya. Hajjaj di atas mimbar mengatakan, as-suratul lati yuzkaru fiha al-Baqarah. Ya, Hajjaj mengatakan surat yang di dalamnya disebutkan Al-Baqarah. Jadi beliau tidak mau bilang apa? Suratul Baqarah. Dia tidak mau namakan suratul Baqarah, tapi dia bilang apa? As-suratul lati yuzkaru fiha Al-Baqarah. Surat yang disebutkan padanya surat Al-Baqarah. Ini salah satu pandangan ulama sebenarnya, bahwa tidak pantas dimakan suratul Baqarah, tapi sebagai adabnya kita katakan as-suratul lati yuzkaru fiha Al-Baqarah. Surat yang di dalamnya ada penyebutan Al-Baqarah. Wasuratul lati yuzkaru fiha Alu Imran, dan surat yang di dalamnya disebutkan Ali Imran, tidak mau dibilang surat Ali Imran. Wasuratul lati yuzkaru fiha An-Nisa, dan surat yang di dalamnya disebutkan tentang An-Nisa. Qal fadzakartu dzalika li Ibrahim. Amash mendengarkan hal seperti itu, maka beliau, ya, ceritakan hal itu, minta pandangan kepada Ibrahim An-Nakhai, ya, Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama kalangan tabi'in juga. Faqal, apa tanggapan Ibrahim An-Nakhai? Haddatsani Abdurrahman bin Yazid, saya telah mendapatkan hadis dari sanad dari Abdurrahman bin Yazid, annahu kana ma Ibnu Mas'ud, bahwa beliau pernah bersama dengan Abdullah bin Mas'ud. Hadis kita ini tadi, ya. Beliau pernah bersama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hina rama jamratal aqabah, ketika melempar jamrah Aqabah. Fastabtana al-wadi hatta, ya, dan beliau menjadikan wadi di lembah di bagian bawahnya, ya. Melempar dari bagian bawahnya hatta hadza bisyajarah i'taradaha, yang bersebelahan, ya, dengan pohon, ya, yang ada melintasnya. Farama bisab'i hasayatin, dan waktu itu beliau melempar dengan 7 batu. Ini juga sunnahnya, ya, perlu diingatkan. Sunnah melempar jamrah Aqabah. Jamrah Aqabah ini 2 kali dilempar, ya. 2 kali maksudnya di 2 pelemparan, yaitu di hari An-Nahr dan di hari-hari mabit di Muzdalifah, ya.
pada hari Nahar tanggal 10 kan ada 3 ya, Jamrah Aqabah, Wusta dan Sugra. Untuk hari An-Nahr tanggal 10 Dzulhijjah yang dilempar cuma 1, yaitu Jamrah Aqabah atau yang dikenal dengan Al-Jamrah Al-Kubra, cuma 1 dilempar. Adapun Wusta dan Sugra tidak dilempar. Nanti pada hari-hari besoknya tanggal 11, tanggal 12, dan kalau kita masih tambah tanggal 13 di hari-hari mabit di Mina, ya, hari-hari mabit di Mina, keesokan harinya. Dan di antara perbedaannya, pada saat kita melempar Jamrah Aqabah tidak ada doa di situ. Adapun pada saat kita melempar Jamrah Sugra, ya, di hari Mina kita mulai dengan Sugra, lalu pindah ke Wusta dan terakhir Kubra, ya, terakhir Kubronya. Pada saat kita melempar di Wusta, di Sugra, di hari Mina, setelah kita melempar kita berdoa, lalu pindah ke Wusta, kita melempar, kita berdoa. Lalu kita pindah ke Kubra atau Aqabah, kita melempar, kita tidak berdoa. Sama dengan hari tanggal 10-nya ini. Pada saat kita melempar, ya, kita melempar saja dan tidak ada doa di situ, ya, tidak ada doa. Maka ini di antara perbedaan antara Jamrah Aqabah dengan Jamrah yang lainnya. Tapi kesamaannya adalah, di antara kesamaannya, setiap Jamrah ini kita lempar dengan 7 hasayat, 7 kerikil, ya, hasayat, hasa, ya, hasa itu kerikil, ya, kerikil yang dimaksudkan kerikil-kerikil yang kecil, ya, seperti batu kacang lah, ya, paling tepat mungkin seperti batu kacang. Jangan terlalu kecil dan jangan sampai besar, ya. Jadi kalau orang fahami memang mau berperang sama setan, ya itu tadi, ya, dari jauh dilempar dengan keras, dengan penuh semangat, ya. Dan kadang dia memilih yang besar-besar, ya. Bahkan kadang kalau batunya sudah tidak ada, pakai payung dan pakai sendal dan apa saja, ya. Yang penting setannya, ya, bisa hilang atau lari, ya. Nah, ini salah paham, ya, tentang hal tersebut. Jadi hasa itu antum pilih, ya, antum cari. Kan biasa kita mulai cari itu tidak usah terlalu jauh-jauh, ya. Biasa ada orang saya mau haji, saya cari-cari dulu di Indonesia, ya. Nanti sejak di Indonesia dia bawa, memang itu, ya. Ada sebagian jemaah haji, masya Allah, sejak di Indonesia dia sudah pilih itu kerikilnya. Kita biasa, kenapa repot-repot? Jangan-jangan tidak dapat lagi di sana. Tidak, banyak stoknya, insya Allah, tidak pernah kehabisan sana, ya. Jadi mudah saja itu. Nanti kita setelah berada di Musdalifah, dalam perjalanan besok pagi itu subuh-subuh, perjalanan kita ke tempat melempar jamrah, kita tinggal singgah saja, ya, tinggal lihat ke bawah, kita kumpul-kumpul, mudah itu akan dapat. Tidak apa-apa antum kumpul 10 sebagai hati-hatian, ya. Kalau ada tiba-tiba yang terjatuh, ya, atau tidak kena, ya, tidak masuk dalam lubang tersebut, ya. Tapi yang sah yang dilempar cuma 7 saja, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Farama bisab'i hasayatin. Lalu apa sunnahnya? Yukabbir ma kulli hasatin. Ini sunnah dalam setiap melempar jamrah. Aqabahkah atau sugrahkah atau wusta, ya. Setiap kita melempar Allahu Akbar, kita melempar Allahu Akbar, ya, takbir. Dan inilah di antara zikir-zikir yang dianjurkan pada saat kita melaksanakan ibadah haji. Di setiap lemparan kita mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukabbir ma'a kulli hasatin. Tapi takbirnya ini juga tidak perlu terlalu dikeraskan, ya. Jadi kan itu saja, ya, itulah tadi kalau dia melempar keras itu memang dia teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Tidak sampai dengan ketika kita takbiran, ya. Jadi kita cuma bilang Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Tidak perlu terlalu dikeraskan. Beda dengan takbiran pada saat kita sedang Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Tapi ini setiap kita melempar pastikan kita mengucapkan takbiran yang kita dengar dan tidak perlu sampai terlalu keras diperdengarkan oleh kepada banyak orang yang mungkin mengganggu, ya, atau membuat kaget, ya, orang yang ada di sekitar kita. Yukabbir ma kulli hasatin summa qal min hahuna. Kemudian ketika dia mengatakan seperti itu, ketika Abdullah bin Mas'ud melakukan seperti itu, beliau mengatakan min hahuna, dari sinilah, ya, itu kata Abdullah bin Mas'ud, dari sinilah
Walladzi la ilaha ghairuh. Dari sinilah artinya disinilah tempat untuk melempar jamrah, ya, tempat untuk melempar jamrah. Walladzi la ilaha ghairuh, demi yang tidak ada ilah selain dia, ya, seperti sudah kita terangkan. Qamal ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Dari sinilah berdiri orang yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah. Siapa yang dimaksudkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wajhul istidlalnya Abdurrahman bin Yazid ketika ditanya oleh Ibrahim An-Nakhai? Ya, jadi pertanyaan yang bertanya siapa? Yang bertanya Amash, bertanya kepada siapa? Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai caranya menjawab bagaimana? Beliau sebutkan dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Yazid. Dan ini kefakihannya Ibrahim An-Nakhai. Bagaimana wajhul istidlalnya? Ya, seakan-akan, ya, artinya tidak menjawab langsung. Tapi apa syahidnya di sini? Apa syahid dari hadis ini yang sekaligus sebagai jawaban terhadap pertanyaan A'mash tadi? Ya. Yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tidak perlu mengatakan hadal maqam alladhi unzila alaihi suratun allati yuzkaru fiha al-Baqarah. Beliau tidak terlalu ribet, ya, terlalu susah-susah bilang ini surat apa? Surat allati yuzkaru fiha ad-dukhan, surat allati yuzkaru fiha at-tur, suratun allati yuzkaru fiha al-qamar. Surat, ya, terlalu panjang itu, ya. Cukup mudhaf ilaih, suratul Baqarah, suratul Ali Imran, suratul Dukhan, suratul Nahl, ya, suratul Fil, dan seterusnya, ya. Jadi kadang-kadang, ya, ada orang memang merasa mau mengagungkan tapi tidak tepat pengagungannya. Dia merasa ini lebih tepat, ya, sebagai pengagungan terhadap surat. Padahal Abdullah bin Mas'ud mengatakan begitu saja. Dan apa yang beliau lakukan itu juga pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, jadi tidak semua perasaan itu tepat, ya, walaupun dengan dalih mau mengagungkan. Ya. Bahkan kadang orang yang merasa mau mengagungkan, Allah mengatakan kepada mereka, ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka mengagungkan tidak dengan sebenar-benarnya pengagungan. Bagaimana pengagungan yang paling benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan apa yang dicontohkan dan ditegaskan oleh para sahabat. Hadis ini juga, ikhwan sekalian, faedah terakhir yang kita mau sebutkan. Hadis ini di antara pelajaran yang penting bahwa apa yang dinamakan dengan fiqhul muqaran, ya, fikih perbandingan, ya. Kadang kita ada pandangan, ya, ada pandangan ulama. Ini Hajjaj ini tidak sembarangan, ya. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi bukan sembarangan, ya. Di samping beliau amir, ya, di samping amir pemimpin, juga seperti yang kita sebutkan, dia sebenarnya berilmu, hafal Quran dan berilmu, ya. Namun para sahabat atau tabi'in yang agak kurang pas, ya, kurang serak, ya, mereka mendengarkan, merasa kayaknya apakah betul ini atau gimana, maka perlu konfirmasi kepada ulama, ya. Jadi ketika tidak mengapa, ya, kita kadang membanding-bandingkan, ya, bukan untuk merendahkan atau gimana, tapi untuk melihat siapa yang paling sesuai dengan dalil, ya, siapa yang paling sesuai dengan dalil. Dan tentu saja dalil yang paling tahu adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa kita selalu mengatakan pentingnya mengikuti manhaj salaf, ya, karena mereka lah yang paling terjaga dari kesalahan dan paling dekat ijtihadnya kepada kebenaran, dan mereka lah yang paling faham, ya, mereka lah yang paling faham, dan mereka lah yang paling mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena itu, ya, kita harus mengedepankan pandangan mereka. Apatah lagi, ya, apatah lagi kalau mereka telah bersepakat pada sesuatu masalah, mereka telah ijma, sepakat terhadap masalah, maka tidak pantas kita muhdits qaulan syadzan, ya, kita mendatangkan pandangan yang baru, ya, pandangan yang mungkin agak unik, baru ada yang mengatakan seperti itu, padahal dia bertentangan dengan pandangan ulama-ulama kita secara umum, dan lebih khusus, ya, pandangan dari para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an.
Sekali ini Allahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.